Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhri min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa btaghi bima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita terus berikhtiar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, setiap kita ingin hidupnya bahagia, dan masing-masing kita punya ukuran-ukuran bahagia itu seperti apa. Kata Imam Ghazali, ada 5 tingkatan kebahagiaan itu. Yang pertama adalah kebahagiaan akhirat. Itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal. Di sana terus ada sukacita dan tidak pernah ada duka cita. Terus menerus kaya raya, tidak lagi miskin dan papa. Karena itu Allah ingatkan kepada kita, wabtaghi bima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kebahagiaan akhiratmu dan jangan lupa ada bagianmu di dunia. Kaum muslimin, dunia hanya sekedar jangan lupa saja bahwa di situ ada bagian kita. Tetapi yang lebih hakiki, yang lebih utama adalah kebahagiaan akhirat. Karena kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Kalau di dunia kita cuma sebentar saja, 60-70 tahun paling lama, 80 tahun sudah langka, apalagi 90-100 tahun. Karenanya Allah ingatkan bahwa urusan dunia itu cuma jangan lupa saja. Kata Nabi, celupkan jarimu ke dalam lautan, air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia dengan segala isinya. Air lautan yang 7 samudra, itulah sesungguhnya kehidupan akhirat. Yang kedua, kaum muslimin, kebahagiaan yang kedua, tingkatan yang kedua adalah keutamaan akal budi. Akal budi itu yang pertama adalah sempurna akalnya. Sempurnanya akal dengan ilmu. Karena itu maka Allah suruh kita untuk terus-menerus mencari ilmu. Sejak kita dari ayunan, sejak kita lahir sampai nanti di penghujung kehidupan. Kita terus mencari ilmu, terus mengkaji ilmu, terus menerapkan ilmu. Sejak kita lahir dari buayan sampai ke liang lahat. Apakah orang yang
mau mati itu masih belajar? Iya. Kata Nabi, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan saudaramu yang dalam sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kita waktu dalam arwah sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Kita sudah jawab, qalu bala syahidna. Apakah aku itu Tuhan kamu? Iya, katanya. Engkaulah Tuhan kami. Lantas kita lahir ke dunia, ya, ketika masih dalam buayan, dalam kandungan ibu, sudah diantarkan, didendangkan dengan kalimat tauhid, sampai kita lahir sampai dengan kalimat tauhid, sampai di penghujung kehidupan kita akan diantar lagi dengan kalimat tauhid. Inilah kaum muslimin, kesempurnaan ilmu itu, dan kita harus terus belajar ilmu. Yang kedua, kesempurnaan ilmu itu, kesempurnaan akal budi itu adalah dengan iffah. Iffah itu adalah dapat menjaga kehormatan diri. Yang bisa menjaga kehormatan diri kita adalah diri kita sendiri. Gak bisa kita titipkan pada orang lain. Karena belakangan banyak justru orang membuka-buka aibnya sendiri, dicerita-ceritakan aibnya sendiri. Padahal Allah menyuruh agar kita menutup aib kita dan agar kita menutup aib saudara kita. Dalam duduk dua sujud kita mengatakan, sesudah kita membaca Rabbighfirli, kemudian kita mohon agar Allah wajburni, ya Allah tutuplah aibku. Bukan dibuka-buka, bukan dipamer-pamer, tapi justru tutuplah aib kita itu. Inilah sikap iffah. Kemudian yang ketiga adalah sikap saja'ah, berani. Orang yang punya ilmu pasti berani, karena dia harus mempertanggungjawabkan dengan ilmunya itu. Berani untuk mengatakan yang hak itu hak, dan berani mengatakan yang batil itu batil. Kemudian orang berilmu pasti harus menegakkan keadilan. Jadi kalau kita sempurna akal budinya, punya sikap iffah, punya sikap saja'ah, dan punya sikap al-adil, maka kita akan mencapai titik kebahagiaan. Yang ketiga, kaum muslimin, kata Imam Ghazali, bahwa tingkatan kebahagiaan yang ketiga adalah keutamaan yang ada pada tubuh kita ini. Allah bekali kita fisik, jasmani. Doa kita memohon kepada Allah agar wa'afiatan bil jasad. Allah berikan kita sehat dan afiat. Sehat fisiknya dan juga sehat rohaninya. Orang yang sempurna jasadnya itu, yang pertama dia tentu kuat fisiknya. Kuat berjalan, kuat berlari, kuat bekerja, dan kuat-kuat yang lain. Kemudian tentu saja elok, cantik kalau perempuan, tampan dan gagah kalau laki-laki. Kemudian yang berikutnya, Allah hadiahkan kepada kita umur yang panjang. Inilah keutamaan dari bagaimana kita memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Kaum muslimin, memang ketentuan Allah kapan kita berada di dunia ini, berapa lama, akan tetapi ada yang sudah lama mati, sudah lama meninggal, tapi masih hidup ilmunya, masih hidup, masih ada dalam kenangan bagaimana sepak terjang perjuangannya. Tapi ada orang yang masih hidup, masih segar bugar, tapi orang sudah melupakannya. Karena itu maka mari kita raih kebahagiaan yang ketiga adalah keutamaan yang ada pada tubuh kita. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, keutamaan yang harus kita raih menjadi kebahagiaan adalah keutamaan yang ada dari luar
tubuh kita, dari luar badan kita ini. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja Allah bekali kita harta. Allah bekali harta. Dan urusan harta ternyata Allah tanya dua hal. Kata Nabi, nanti di akhirat sebelum kita melangkah, maka Allah akan tanya tentang harta. Harta itu dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Dapatnya dari mana dan dibelanjakannya kemana, ini harus dipertanggungjawabkan. Nggak boleh kita bilang, duit gue mau apa lu? Tetapi walaupun itu hasil jerih payahmu, tetapi tetap akan diminta pertanggungjawaban. Kemana engkau belanjakan harta? Apalagi bagaimana cara mendapatkannya? Pasti akan ditanya bagaimana kau mendapatkan harta yang banyak itu. Pasti akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatnya? Dengan cara apa? Dengan cara kerja, dengan cara sungguh-sungguh, berikhtiar sungguh-sungguh, dengan akal dan pikiranmu. Ini keutamaan yang keempat yang harus kita raih. Dan yang kelima, kata Imam Ghazali, keutamaan yang datang lantaran dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akal budi, kemudian fisik yang kuat dan sehat, harta kekayaan, anak keturunan dan seterusnya yang banyak, itu semua kita bingkai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah, petunjuk Allah, dan kemudian kita akan dibimbing oleh Allah, dan kemudian kita disokong oleh Allah, dan kemudian kita tentu selalu ingin minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kebahagiaan yang ingin kita raih. Jadi yang pertama adalah bahagia akhirat, yang kedua adalah keutamaan akal budi, dan yang ketiga adalah keutamaan yang ada pada tubuh kita, dan yang keempat adalah keutamaan harta dan anak keluarga kita, dan kemudian yang kelima adalah bagaimana Allah kemudian memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kaum muslimin, setiap hari kita mohon pada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalannya, memberikan petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang seperti apa yang kau minta? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan yang kau murka, waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Lantas Allah jawab doa kita, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau ingin mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, gunakanlah hidayah yang aku berikan kepadamu. Hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Al-Quran sebagai hudalil muttaqin. Inilah landasan hidup kita, pedoman hidup kita, Al-Quran dan sunnahnya yang harus jadi pedoman dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ada perbedaan antara berdoa dengan membaca doa. Kalau membaca doa sekedar membaca saja, panjang-panjang kita baca, tetapi apa yang kita minta sesungguhnya? Tapi kalau kita berdoa adalah kita sedang meminta kepada Allah, sedang berkonsultasi kepada Allah. Karena itu maka doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta harus berangkat dari sanubari kita, dari lubuk hati kita, bukan sekedar diucapkan dalam lisan kita saja.
Kalau kita mohon pada Allah, kita mohon apa? Meminta apa? Maka agar doa kita diterima oleh Allah, maka apa yang kita minta dan kemudian laku dan perbuatan kita harus sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita minta sehat, maka laku kita, perbuatan kita harus mengarah pada jalan yang sehat. Kalau kita minta kepada Allah agar ditambahkan ilmu, kita mohon pada Allah wa ziyadatan fil ilmi, kita mohon agar kita dapat tambahan ilmu, maka apa ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu itu? Kalau kita minta pada Allah wa barokatan fi rizki, agar dapat rizki yang barokah, ikhtiar apa yang kita lakukan dapat rizki yang barokah. Karena itu maka berdoa adalah kita ingin konsultasi, ingin berdialog dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta, maka tidak sekedar meminta hakikatnya, tapi doa juga adalah tegur sapa. Jangan waktu susah kita ingat Allah, tapi ketika senang kita lupa pada Allah. Kaum muslimin, kalau ada doa kita yang belum diijabah oleh Allah, padahal Allah sudah bilang pada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab ya Muhammad, aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepadaku. Dengan syarat adalah kita beriman pada Allah dan kemudian kita tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Karena itu maka ketika kita sudah berdoa dan merasa doa kita belum diijabah, doa kita belum dikabulkan Allah, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin doa yang kita minta, doa yang kita panjatkan itu tidak cocok, tidak sesuai, sehingga Allah nggak beri. Jadi kadang-kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itulah yang kemudian Allah beri. Yang kedua, mungkin doa kita ditunda. Belum sekarang saatnya. Allah tidak beri sekarang. Tapi saat-saat kita sangat membutuhkan, tahu-tahu Allah menganugerahkan, Allah memberinya. Maka doa kita hakikatnya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kaum muslimin, kalau tidak sekarang di dunia ini Allah ijabah doa kita, mungkin Allah tangguhkan sampai di akhirat nanti. Karena doa adalah ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya seluruh rangkaian doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'an muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk hamba-Mu yang rugi. Rabbana ya Allah, pada hari banyak saudara kami yang sedang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan ketabahan pada mereka ya Allah. Berikan kesabaran pada mereka ya Allah. Berikan rizki pada mereka ya Allah. Lapangkan rizkinya ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Ya Tawwab, Ya Wasi'al Maghfirah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.